Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 8 Rajab Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Ruhamatak yang ada ini. Salawat beriring salam tidak pernah bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Para pendengar RRI kita Kengon, para pemirsa Mar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan keadaan orang-orang yang beriman, termasuk kita adalah termasuk orang-orang yang beriman. Karena tanpa ada iman di hati kita, subuh-subuh yang banyak gangguannya ini, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, tidak akan mungkin kita bisa berhadir dengan ikhlas, dengan khusyuk kita salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Ibadah salat diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan spiritual, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada suatu keajaiban yang tidak dimiliki oleh hamba Allah atau manusia, baik sebelumnya maupun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban yang sangat luar biasa, di luar nalar pemikiran manusia. Itu terjadi 1442 tahun yang lalu. Karena 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi dipanggil oleh malaikat Jibril ke dekat sumur Zamzam.
kemudian dibelah dadanya, dibersihkan sifat-sifat yang tidak baik dalam hati Nabi. Mungkin Nabi kurang ikhlas karena sebelum itu terjadi amul huzni, tahun kesedihan. Istri yang tercinta dipanggil oleh Allah SWT. Pamannya yang menggantikan ayahnya Abdullah juga dipanggil. Dua orang yang selama ini membela, memperjuangkan Islam dipanggil oleh Allah. Jadi sebagai manusia, Rasulullah itu manusia yang diberi kelebihan sebagai Rasul, tentu ada sifat kemanusiaannya. Itulah yang dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kemudian dimaksudkan hikmah dan akhlakul karimah. Sama seperti ketika Nabi berumur lebih kurang 4 tahun, di tempatnya Halimatus Sa'diyah, tempat ibu susunya, juga pernah dibersihkan hatinya. Itu tidak terjadi pada siapapun, hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khataman Nabi wal Mursalin, Nabi yang terakhir. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Itu yang pertama, keajaiban. Yang kedua, perjalanan spiritual tersebut, perjalanan Isra tersebut, perjalanan darat, perjalanan horizontal, itu memakan waktu hanya setengah detik saja. Setengah detik perjalanan Rasulullah tersebut. Kecepatan cahaya bahkan mungkin melebihi, karena kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Itu dari matahari ke bumi, kecepatan cahaya. Ini hanya dari Mekah ke Madinah, perjalanan lebih kurang 40 hari naik unta, hanya setengah detik. Itu di luar nalar, hanya orang-orang yang beriman yang mampu. Dan itu tidak mustahil bagi Allah SWT. Apalagi hari ini kita lihat dengan pesawat yang tercepat sekarang. Mungkin dengan pesawat yang biasa ke Jakarta itu hanya 2 jam dari Medan. Artinya perjalanan dari Mekah ke Madinah itu lebih kurang dari Medan ke Pekanbaru. Perjalanan pesawat biasa hanya 1 jam lebih kurang. Tapi dengan sedekah titik perjalanan itu bisa ditempuh. Kecepatan mata memandang, kecepatan cahaya, itu hal yang luar biasa, hanya orang beriman. Kemudian perjalanan Mi'raj lagi ke langit, itu hal yang sangat luar biasa. Hanya iman kita yang bisa mengapinya. Hanya orang-orang beriman yang bisa mengapi peristiwa tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh. Kejadian Isra Mi'raj ini adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa, yang tujuannya adalah untuk Nabi Muhammad selain diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, Rasulullah juga diberikan bekal hidup, modal hidup, yaitu menerima ibadah salat yang sangat luar biasa. Ibadah salat yang diterima oleh Nabi di Sidratul Muntaha, melewati Sidratul Muntaha, Rof Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang suci, yang kunci kehidupan ini tidak terlepas dari ibadah salat sebenarnya.
sebagai hamba yang diberikan segala-galanya oleh Allah untuk keperluannya dan kebutuhannya hidup di dunia ini. Maka wajar bagi orang yang beriman tersebut, wajar bagi hamba tersebut untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Ibadah salat yang diterima ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah yang suci ini. Perintah yang merupakan ibadah mahdah, ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW dipersiapkan ketika terjadi Amul Husni atau tahun kesedihan atas wafatnya istrinya yang tercinta, Siti Khadijah, kemudian pamannya Abu Talib, sebagai pembela risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah ribuan tahun masyarakat Mekah, masyarakat Madinah dan sekelilingnya, mereka menyembah berhala. Kemudian Rasulullah mencoba untuk merubah keimanan ketauhidan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Ketika terjadi perjalanan spiritual tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecepatan cahaya, kecepatan burak sebagai kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang itu adalah hal yang mustahil menurut logika, menurut akal pikiran manusia. Tetapi yang bisa menjawab kejadian tersebut adalah melalui iman yang kuat dari hamba Allah. Dengan keimanan yang kuat kita meyakini bahwa 15 abad yang lalu itu sudah terjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin pada saat itu orang tidak percaya dengan hal yang demikian, karena itu sesuatu yang mustahil. Pada Rasulullah sudah menjelaskan ketika sampai di Mekah melalui Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lainnya. Mereka bertanya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Rasulullah menjelaskan bahwa ada rombongan yang sebentar lagi, beberapa hari lagi akan sampai di sini. Mereka memiliki kendaraan unta yang terpisah dari rombongannya. Ternyata benar.
Ternyata Rasulullah sudah memberikan aba-aba ketika dalam perjalanannya. Dari perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Ternyata benar. Apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar semuanya. Karena mereka betul-betul mengenal Rasulullah itu dari kecil. Seorang al-amin, orang yang sangat jujur. Dari kecil Nabi Muhammad tersebut adalah masyarakat atau hamba yang sangat jujur. Mereka tahu Abu Lahab dan Abu Jahal itu semuanya mereka tahu kemanakannya itu. Adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat dipercaya. Tetapi karena ketika menyampaikan risalah, menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, mereka tidak menerima itu hal yang mustahil. Mungkin pada saat itu adalah hal yang mustahil, tetapi saat ini tidak mustahil lagi. Perjalanan pesawat Challenger itu kecepatan mata memandang ke bulan. Kita lihat dalam beberapa menit, beberapa jam sudah sampai di bulan. Itu hal yang tidak mustahil. Dulu ketika melalui perjalanan laut dan darat ke Jawa memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tapi sekarang hanya hitungan jam, 2 jam sudah sampai di Jakarta, di Jawa. Mungkin ke depan lagi lebih cepat lagi. Itu sesuatu yang tidak mustahil buat sekarang. Orang yang dulu hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kecuali mereka beriman seperti Abu Bakar. Makanya disebut as-siddiq, dia karena membenarkan apapun yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar. Karena Abu Bakar Siddiq tahu betul bagaimana akhlaknya Rasulullah, kejujurannya, kebenarannya. Sementara kenapa orang-orang kafir Quraisy, terutama petinggi-petinggi Quraisy tidak menerima? Sebenarnya hati kecilnya itu menerima itu. Tetapi karena harga diri yang banyak sekarang ini, karena harga diri, tidak mau dan tidak mampu menerima kebenaran itu. Padahal itu benar, kisah itu adalah benar adanya. Karena Nabi menceritakan sesuatu yang tidak pernah dialami oleh manusia. Rasulullah menceritakan bagaimana perjalanan tersebut. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi-Nabi Rasul yang dulu ikut bersama Nabi Muhammad yang mengimami salat malam di Masjidil Aqsa. Itu sesuatu yang di luar kemampuan nalar manusia. Perjalanan sangat jauh dari Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu perjalanan jauh. Apalagi perjalanan Masjidil Aqsa ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sangat jauh. Sangat jauh. Melewati 7 lapis langit. Itu sangat jauh sekali. Makanya bagi orang yang tidak ada iman, yang kurang imannya, tidak menerima hal tersebut. Tetapi itu terbukti kebenarannya, karena Rasul menceritakan apa yang tidak dialami. Rasulullah belum pernah pada saat itu ke Masjidil Aqsa, tetapi dia bisa menceritakan kepada orang-orang Quraisy itu yang berdagang berapa jumlah tiangnya Masjid Aqsa itu, tahu dan benar bagaimana bentuk masjid itu. Padahal Nabi sebelumnya belum pernah melihat itu. Makanya mereka ada yang betul-betul beriman, ada yang masih ragu. Apakah ini merupakan sihir, katanya kan begitu. Nabi itu membawa sihir. Ini mendapatkan ilham atau wangsit. Ada petunjuk dari setan, katanya. Begitulah orang-orang itu kan. Sama seperti Nabi Musa dan Nabi yang dulu.
Padahal itu kisah itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang Allah sendiri yang memberi petunjuk kepada Rasulullah. Yang memi'rajkan Rasulullah itu adalah Allah sendiri yang mengangkat. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi dengan kun fayakun saja, semua yang terjadi. Rasulullah juga demikian ketika perjalanan spiritualnya. Rasulullah diberikan kekuatan yang mampu menembus cahaya. Diberikan oleh Allah kesanggupan untuk bisa menembus dengan malaikat Jibril dengan kecepatan cahaya yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah subuh rahimakumullah. Ketika terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tersebut, oleh Allah diberikan melalui Rasulullah SAW suatu ibadah yang sangat-sangat berharga. Ketika kita menjalankannya dengan khusyuk, dengan ikhlas, tanpa ada sebab, hanya semata-mata karena Allah SWT, maka ibadah tersebut, yaitu ibadah salat itu, bisa membentuk karakter dan watak seseorang itu, bisa berubah 120 derajat. Karena memang luar biasa ibadah yang sengaja Rasulullah dipanggil ke hadapannya di Sidratul Muntaha. Sementara ibadah-ibadah yang lain hanya diberikan melalui wahyu di dunia ini. Kenapa untuk ibadah salat ini harus diambil begitu jauh perjalanan yang di luar nalar dan kemampuan logika manusia? Karena ini adalah sesuatu yang istimewa, ibadah ini yang bisa merubah, membentuk karakter seseorang. Jadi orang yang menyusahkan menjadi orang yang memberikan kesejukan, ketenangan dengan ibadah tersebut. Bisa merubah watak manusia dengan ibadah ini apabila dilaksanakan. Ibadah salat ini bukan hanya dengan dikerjakan, betul-betul didirikan lillah karena Allah Ta'ala. Itu yang akan merubah watak dan karakter manusia itu. Jadi seorang yang berbuat maksiat, menjahat kepada orang yang taat dan beriman dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimahullah, hanya iman yang bisa berbicara dalam hal ini. Kejadian Isra dan Mi'raj ini pada masa Rasulullah itu iman yang mampu menjawab kebenaran itu. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimahullah, sesuatu yang sangat berharga ini, ibadah yang luar biasa ini. Apabila kita mengikuti petunjuk Allah SWT, mengikuti perintah Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana ibadah salat ini yang benar, maka akan bisa merubah karakter watak seseorang itu, bisa mendidik manusia-manusia yang selama ini membangkang, manusia yang selama ini yang selalu berbuat maksiat, berbuat mungkar, bisa berubah 180 derajat. Umar bin Khattab misalnya, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang mendapatkan hidayah, mereka bisa berubah dengan ibadah salat. Karena salat ini adalah merupakan ibadah yang teristimewa sebenarnya dalam Islam.
dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Apabila salat itu sudah benar didirikan karena Allah sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka akan cepat berubah karakter dan watak seseorang itu yang selama ini berbuat maksiat, mungkarat, maka akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. 180 derajat bisa berubah seseorang itu dengan ibadah salat yang didirikan karena Allah SWT. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimahullah, momentum peringatan Isra Mi'raj ini, hari ini hari kedua setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka barang tentu kita diberikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bisa merubah karakter dan watak seseorang itu dengan ibadah sholat. Sesuatu yang sangat istimewa, diterima, diambil oleh Rasulullah SAW, bukan diterima di bumi, tetapi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, di tempat yang sangat jauh, karena memang ibadah sholat ini adalah suatu mutiara yang sangat mulia yang akan bisa merubah watak dan karakter manusia dengan melaksanakan ibadah sholat. Ibadah ini dengan khusyuk lillah karena Allah Ta'ala. Maka seorang yang sudah mencapai kenikmatan sholat itu bukan hanya lagi kewajiban, sholat itu sudah menjadi kebutuhan baginya, maka apapun yang menghalanginya, maka seseorang tersebut akan melaluinya. Ketika kita dari rumah, kita ada yang jauh, kemudian ada kendala di jalan, apakah iklim, cuaca dan sebagainya, hujan, tapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak peduli. Karena itulah, karena terhujamnya dalam hati dan keimanan kita bahwa ibadah salat yang diturunkan Allah ini adalah mutiara yang sangat luar biasa, yang bisa membentuk watak dan karakter manusia yang sebelumnya jahiliyah menjadi hamba yang Islamiah, seperti yang kita lihat kisahnya bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mereka berubah watak dan karakternya ketika dengan melaksanakan mendirikan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk ulang kaji kita, untuk mengingatkan kita, karena momen ini adalah momen peringatan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil sesuatu mutiara yang bisa merubah karakter watak manusia 180 derajat berubah. Karena itu marilah kita sebagai hamba, mari kita kaji dan kita gali lagi ilmu tentang khususnya ibadah salat ini, untuk lebih menyempurnakan ibadah-ibadah kita, ibadah salat kita karena Allah, karena berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.